Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Kak Devi yang sudah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara untuk membantu saya untuk menuntaskan tugas kuliah saya, yaitu tugas kuliah ekonomi kreatif, yang mana di sini saya ditugaskan untuk melakukan magang dan mencari tahu tentang bisnis-bisnis kreatif seperti yang dimiliki oleh Kak Devi. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizka Rama Putri dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, mungkin Kak Devi bisa perkenalan terlebih dahulu. Oke, kenalin, nama saya Wahyuni Devihana, pemilik dari Devi Works. Bisa disebutkan juga kakak sekarang kuliah di mana gitu? Oh ya, saya kuliah di Universitas Gadjah Mada, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusannya manajemen. Ya. Jadi tadi bisnisnya itu gift box ya kak ya? Iya, bisnisnya gift box, hampers gitu. Ya, bisa diceritakan bagaimana awal mula kakak untuk memulai ide bisnis tersebut? Oke, awal mulanya, jadi dulu tuh saya tuh sering sekali ditanya oleh teman-teman saya, terutama yang laki-laki itu, sering kali ditanya, kado apa sih yang cocok buat cewek gitu, yang simple tapi berkesan. Nah, dari situlah, karena sering sekali kan itu kan timbul dari masalah. Nah, akhirnya saya kok berpikir kenapa saya nggak ngambil kesempatan itu buat memulai bisnis gift box. Nah, dari situ kemudian saya muncullah ide itu, kemudian membangun bisnis ini. Nah, selain itu juga kenapa saya mulai bisnis ini ya, dengan saya mulai bisnis ini saya bisa mempraktekkan ilmu marketing yang saya pelajari di bangku kuliah gitu. Lalu untuk sasaran produk itu sendiri diperuntukkan untuk siapa kak? Kalau untuk sasaran yang pertama ya buat orang-orang yang pertama yang males ribet cari kado buat orang spesialnya. Nah, di sini aku sih lebih memfokuskan ke cowok sih. Kan biasanya cowok-cowok kan kayak males gitu loh, terus mau nggak mau ribet. Makanya aku sasarinnya ke situ. Terus yang kedua buat anak-anak muda gitu loh. Anak-anak muda kan sekarang gampang banget terpengaruh sama yang namanya dunia digital, kayak gampang banget gimana sih, kayak gini loh, misalnya aku posting terus kayaknya unik nih, boleh nih buat temen atau buat pacar atau buat keluarga gitu. Uh, Lalu untuk memulai bisnis itu modal awalnya itu dari mana dan berapa kak? Oh, kalau dulu modalnya tuh saya pinjam dari kakak saya sebesar 1 juta. Itu diperuntukkan untuk membeli packaging yang berupa kardus box itu, terus untuk membuat stiker, membuat greeting card, terus membeli pita, membeli gunting dan lain-lainnya. Terus juga buat beli sampel produknya itu. Oke. Jadi kalau misal stiker ya, tadi ada Ya, stikernya. Nah, stiker. untuk stiker itu mendesain sendiri atau? Oh, saya mendesain sendiri semuanya, saya desain sendiri, alhamdulillah. Ya. Nah, untuk kelebihan dari produk kakak ini seperti apa sih kak? Oke, untuk kelebihan kalau dilihat dari lingkungan tempat tinggal saya tuh ya emang masih jarang banget, karena malah gak ada di tempat tinggal saya tuh, belum ada produk serupa seperti yang saya jalani ini. Karena produk yang saya jalani ini unik, yang pertama unik dan menarik gitu loh. Terus harganya tuh menyesuaikan harga mahasiswa, harganya tuh mahasiswa banget, karena balik lagi bahwa usaha saya ini diperuntukkan untuk anak-anak muda gitu. Tapi tidak terlepas juga biasanya tuh ada mungkin dari orang tua atau apa gitu kak yang minat dengan bisnis kakak. Untuk bisnis ini ya oke, untuk harga kalau yang beli orang tua, orang yang udah kerja gitu, balik lagi karena nanti kan itu sistemnya custom jadi ya sesuai dengan harga. Dan untuk bisnis saya ini emang saya ngambil untungnya tuh nggak yang banyak banget gitu loh, ya sesuai lah, pokoknya tetap harga mahasiswa gitu. Mau yang beli itu yang udah kerja atau mahasiswa, tetap sesuai dengan produknya, barang yang dibeli. Selanjutnya, mengapa sih kakak mau mengorbankan waktu dan uang untuk
memulai bisnis? Kan karena kakak masih kuliah ya, mungkin masih sibuk dengan tugas atau mungkin dengan organisasi dan lain-lain. Lalu kenapa sih kakak ingin mengorbankan waktunya dan uangnya untuk memulai bisnis? Oke, alasan yang pertama kenapa sih saya mau menggeluti bisnis ini? Yang pertama karena saya ingin mempraktekkan ilmu bisnis yang saya dapatkan di bangku kuliah, terus ilmu marketing untuk kedepannya juga buat ini kan, buat kerja juga kan, bisa buat latihan gitu loh. Terus yang kedua untuk menambah pengalaman juga yang nantinya bakal berguna untuk kedepannya, untuk kerja saya kedepannya. Dan yang ketiga mengisi waktu luang saya pas lagi libur kuliah. Kan kalau libur kuliah 2 bulan ya, itu ngapain aja. Kalau mau kerja part time juga kan lagi pandemi gini kan, jadinya kayaknya nggak sesuai gitu. Makanya saya milih yang mending saya buka bisnis ini karena bisa dijalankan dari rumah. Terus yang terakhir ini ya pastinya buat nambah uang jajan saya lah gitu. Nah, untuk orang-orang yang terlibat di dalam bisnis kakak itu siapa aja sih? Oke, seperti yang tadi saya ceritakan di awal ya, bahwa modal saya ini saya pinjam dari kakak saya, itu dari kakak saya. Orang yang terlibat yang sangat mensupport saya dalam saya membuka bisnis ini ya kakak saya. Terus untuk proses misalnya beli barang saya ditemani oleh saudara saya. Terus untuk packaging, untuk membungkus atau memproses packing itu saya juga dibantu oleh, kan biasanya kan itu banyak orderan kan, saya lagi nugas atau gimana, itu biasanya saudara saya yang membantu. Dan untuk proses mengantar atau COD saya bisa sendiri atau bisa ditemani oleh saudara saya. Jadi orang-orang yang terlibat ya masih keluarga dekat sih ya, keluarga dekat. Berarti untuk saat ini kakak belum mempunyai karyawan ya kak? Oh ya belum, karena bisnisnya baru awal banget. Mungkin untuk kedepannya untuk admin atau bisa lah untuk kedepannya. Nah, untuk orang tua sendiri gimana kak dukungannya? Kalau untuk orang tua sendiri sih sebenarnya ya setuju-setuju aja, tapi yang penting tuh tanggung jawab saya di sini kan kuliah, jadi harus mempertanggungjawab ya, belajar ya, selama tidak mengganggu waktu kuliah dan belajar saya oke lah, fine. Oke, berarti keluarga kakak sangat mendukung ya? Oke, mendukung sih, asalkan tidak mengganggu waktu kuliah. Oke. Kemudian kan tadi kan bisnis kakak karena produknya itu kan nggak diproduk sendiri, kakak kan hanya kayak menjual produk itu dengan kemasan yang menarik. Nah, untuk barang-barang itu sendiri kakak dapatkan dari mana sih kak? Untuk packagingnya saya mendapatkan dari salah satu supplier kotak gitu, kardus gitu, namanya The Box, yang saya belinya dari online shop di Shopee, salah satu Shopee. Itu harganya tuh sangat murah dibandingkan dengan harga yang lainnya. Terus kemudian untuk stiker saya mencetaknya juga di daerah tempat tinggal saya, namanya Warna-Warni. Kemudian untuk kayak jilbab gitu saya membelinya di salah satu toko yang ada di tempat tinggal saya. Terus untuk kayak skincare atau masker untuk gitu, skincare saya belinya di Laris Kuto Arjo. Oh, berarti untuk barang-barang itu sendiri didapatkan di sekitar tempat ya masih didapatkan di sekitar situ. Berarti masih terjangkau tempat? Sangat terjangkau, karena balik lagi kalau saya itu sesuai pesanan. Misalnya mau yang request, kayak kemarin kan ada yang request teman saya kayak dompet, ya saya belinya online gitu. Oke. Nah, untuk sistem jual beli bisnis kakak itu seperti apa? Mulai dari pesanan, packing, dan distribusinya kak? Oke, kan awalnya saya kan promosi di Instagram dan WhatsApp. Kemudian nanti kalau ada yang order terus saya nanyain, kak mau gift box yang apa? Misalnya nih gift boxnya mau gift box jilbab ya, terus kak mau warna apa jilbabnya? Setelah udah tanya-tanya kayak gitu, terus saya nanyain, ini mau dikirim atau COD, alamatnya di mana? Setelah udah mendapatkan informasi itu, terus saya nanyain lagi nih, oh ya mau box yang ukuran berapa? Karena saya tuh menyediakan boxnya tuh beragam. Misalnya mau jilbab satu tapi boxnya mau ukuran berapa itu terserah. Soalnya sistem dari bisnis saya nih, dari gift box saya ini semua tuh terserah dari customer, semuanya serba custom gitu. Terus nanya lagi,
mau custom greeting card atau enggak. Kalau misalnya custom nanti bakal aku bikinin desainnya sendiri gitu. Terus setelah udah mendapat informasi itu, terus ke proses packingnya. Proses packingnya pertama itu nanti kardusnya itu dialasin pakai kertas roti. Terus kemudian produknya disusun, terus diikat pakai pita itu biar lebih estetik dan lebih menarik lah gitu. Setelah itu dibungkus, udah dibungkus, kemudian dikirim. Kan tadi misalnya customernya itu pengennya COD. Oke, kalau COD nanti ya kita janjian gitu mau COD di mana. Nah, setelah itu ya udah ke gift box-nya sampailah ke customer. Nah, bisnis kakak ini kan meskipun baru memulai beberapa bulan, tapi kan sudah ya cukup baik lah kak ya. Tapi tidak menutup kemungkinan pasti ada kesulitan-kesulitan yang kakak pernah rasakan. Nah, selama kakak menjalankan bisnis ini, kesulitan apa sih yang udah pernah kakak rasakan kayak gitu? Untuk kesulitan saat ini yaitu kalau misalnya lagi ada orderan, pas lagi bebarengan, pas saya lagi ada tugas gitu, ternyata deadline sama waktu pengambilan orderan itu sama. Misalnya nih hari Senin customer mau ambil gift box-nya, pas hari Senin itu juga saya lagi ada tugas, deadline tugas. Nah paling itu sih kesulitan, lagi ada tugas juga lagi ada orderan, karena balik lagi ke sini saya belum ada karyawan yang ngebantu. Walaupun tadi saya juga menjelaskan di awal bahwa dibantu oleh saudara saya, tapi sedangkan saudara saya juga kuliah, jadi kan ya bentrok jadi waktunya gitu. Tapi untuk ini sih masih bisa mengatasi sendiri, walaupun ya kadang keteteran. Waktu itu juga pernah jadi ngerjain tugasnya malam gara-gara harus nge-packing, itu kan tanggung jawab gitu loh sama bisnis saya ini. Karena udah ya konsekuensinya bisnis di sambi sama kuliah ya kayak gini gitu ya. Terus nah kan tadi sudah mengalami kesulitan, tapi ya cukup berhasil lah ya usaha dari kakak ini. Nah, menurut kakak kunci dari keberhasilan sebuah bisnis itu apa kak? Kalau menurut saya sendiri ya, yang penting tuh kita tuh ada kemauan. Terus kalau udah ada kemauan, terus berani gitu loh, berani memulai, berani membuat hal yang baru yang belum ada. Kamu berani kreatif gitu loh. Kayak kan ini bisnis aku tuh belum ada di daerah sini, terus saya harus berani ngambil resiko juga. Yang pertama tuh ngambil resiko. Kalau udah kayak gitu ya nanti ngalir aja gitu loh. Yang namanya bisnis kan pasti ada lah, yang namanya bisnis pasti ada pasang surutnya gitu. Kalau untuk bisnis yang kan sebelumnya saya juga ada bisnis kan, pokoknya saya tuh ngikutin trennya. Kalau misalnya target market saya kan anak-anak muda, trennya lagi apa nih, saya ikutin gitu loh, karena trennya sekarang lagi yang modelnya bikin gift box, bikin kayak gini, kasih sesuatu gitu, ya saya ngikutin aja. Itu bakal ngalir sendirinya. Yang penting kamu tuh ada kemauan, berani ngambil resiko, terus berani membuat sesuatu gitu. Untuk rencana ke depan bisnis kakak tuh seperti apa? Kalau untuk rencana kedepannya tuh saya pengen cari partnernya yang nggak jauh-jauh dari saya. Karena kenapa? Biar nggak itu loh, kayak biar nggak ada kesenjangan, misalnya uang bukan modal, hasilnya gitu loh. Biar nggak, ini kan sama orang-orang terdekat, biar nanti pas saya lagi sibuk nugas, sibuk kuliah, atau pas saya lagi di luar kota, saya bisa nyerahin ke partner saya itu. Karena kan saya nggak mungkin 24 jam juga pegang HP, jadi dia tuh ngebantu saya menghandle usaha saya gitu. Cari partner yang nggak jauh-jauh dari hidup saya, dari kehidupan saya gitu. Nah mungkin apakah ada pengembangan bisnis kakak yang menambahkan produk atau? Oh ya, untuk ke depan saya bakal lebih ini sih, kan ini jenisnya baru beberapa ya. Kalau untuk kedepannya saya pengennya ya semua kebutuhan dari para ini target market saya. Kan saya belum,
karena belum tahu pemasok mana nih yang cocok, yang harganya murah tapi kualitasnya bagus, misalnya tas. Kan saya belum dapat nih. Untuk kedepannya saya pengen tuh kayak misalnya tas atau baju-baju yang sesuai dengan target market saya gitu. Oke. Berarti Kakak sudah mempunyai rencana ke depan ya Kak? Untuk kedepannya saya udah sih. Nah, untuk yang terakhir banget nih Kak, Kakak bisa beri motivasi kepada orang-orang di luar sana yang ingin memulai bisnis tapi masih malu-malu atau takut-takut gitu. Oh oke. Ini ya aku kasih tahu ya buat kalian. Pokoknya sarannya buat kalian semua. Pokoknya kalau mau memulai bisnis itu yang pertama tuh modalnya berani dan mau. Kalau kalian berani dan mau, ya itu udah pasti bakal ya jangan, pokoknya jangan takut inilah, jangan takut gagal, karena kalau nggak gagal ya nggak bakal ada kesuksesan gitu loh. Ya, betul. Kayak gitu kalau menurut aku sih kayak gitu, berani memulai, terus berani ngambil resiko dan mau. Untuk hasilnya nanti ya pokoknya jalanin dulu lah, nikmatin prosesnya. Nanti kalau misalnya kamu udah sampai di titik kamu sukses juga bakal sukses gitu. Oke. Gitu sih. Bagus sekali ya motivasi dari Kak Devi ini. Mungkin untuk wawancara hari ini kita cukupkan sekian ya Kak. Mungkin lain hari, lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi. Dan mungkin lain waktu juga izinkan saya untuk melihat proses dari packing, atau mulai dari pengelolaan, packing, dan pengiriman bisnis Kakak ini ya Kak. Oke. Mungkin dari saya cukup sekian. Banyak salahnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak untuk Kak Devi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kakak Rizka semoga membantu ya. Ya, semoga ya Kak, doakan saja nilainya juga bisa bagus. Oke. Karena Kak Devi sudah membantu saya juga untuk memberikan informasi-informasi tentang bisnisnya, dan semoga saya bisa ya mengguliti juga dunia bisnis seperti yang Kak Devi lakukan. Oke, siap. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Devi. Terima kasih kembali.